bahwasannya Mas Salim Batu bisa mewujudkan jin, ya kan? Yang namanya pun disebutin Al-Amarada. Wah. Apakah itu benar? Enggak lah, sekali-kali podcast sama Master terus Master suruh ngomong sendiri. Oh iya, Setuju nggak? setuju gak guys? Nanti ada segmen saatnya Master Limbat bersuara. Benar. Nah, kita kan Oke. karena Master Limbat udah mau mulai bersuara nih. Udah mau mulai. Iya, Benar. makanya biar tayang perdana di YouTube channelnya Aboyla. Luar biasa guys, jangan kemana-mana, ngomong dong. Saksikan saatnya Master Limbat bersuara hanya di YouTube channel AA Boylang atau Syekh Boylang. Adi Kadab. Aduh, los. Oke, udah lama kita tak jumpa langsung seperti Iya, ini. alhamdulillah. Biasanya di TikTok. Masya Allah. Suka saling ledek. Orang nggak tahu ya kalau di TikTok ya. Kedekatan kita. Yang pertama, alhamdulillah tasyakur binikmatillah. Aku bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini saya Al-Fakir Adi Kadabra kedatangan sosok seorang sahabat, sosok seorang guru, sosok seorang saudara, sosok seorang teman, dan bahkan kadang sosok seorang musuh juga kalau kita lagi pikir ya kan. Masya Allah, Syekh Boylang sudah bersedia hadir singgah di tempatnya di Kadabra, luar biasa ya. Tapi ini perubahannya luar biasa. Ya. Sekian lama kita bertemu. Wah, udah beda ini. Waduh. Masya Allah. Selamat datang di istana di Kadabra. Wah, ya kan. Guys, bahasanya juga udah istana. Ya. Berarti dia udah sultan sekarang. Bukan gitu, cuman alhamdulillah ya kan, Allah memberikan kita apapun kita akan ya kan bersyukur. Mudah-mudahan itu jadi sebuah istana yang amin. Istajib doana ya Allah, kabul guys. Amin ya Allah. Dan semuanya juga kita doakan, penonton juga harus biar rumah-rumahnya menjadi istana semua. Nah, kalau masih nggak percaya, nanti sekalian di istananya di Kadabra kita review istananya di Kadabra seperti apa. Atau nanti kameramen Boylang yang ini mau uka-uka karena di sini ada banyak ruangan. Oh gitu. Iya, di sekitaran sini, nanti di depan rumah juga nanti ada beberapa tempat yang memang cukup wingit, cukup angker, dan jarang ada yang berani ke tempat itu, terutama kalau malam. Dan kalau mau juga di tempat Adi Kadabra ada kholwat, ya, tempat menyepi, tempat bertafakur, tempat beritikaf, tempat bersemedi, apapun sebutannya ya. Ya, apapun sebutannya. Nanti ada ruangan bawah tanah. Di sini ada ruangan. Nanti kayak di tempat A dong, mau bikin ruang bawah tanah. Wis, amazing. Nanti di sini ada, kalau ada yang berani masuk ke tempat kholwatnya di Kadabra, monggo silahkan. Nanti kita review kalau mau ya. Siap. Tapi ini ngobrol-ngobrol, kita mau bahas apa ini? Kok tiba-tiba udah kameramen siap nodong ke kita? Sebenarnya pembahasan tuh gini loh, kita sharing-sharing aja ya. Bahwasannya di luar sana tuh bukan berarti kita menyalahkan mereka, tidak. Sebenarnya cuma kemampuan dan pengalaman dan pengetahuan mungkin belum nyampe. Betul. Yang kita alami, yang kita lakukan. Bahwasannya sekarang lagi mirisnya apa, orang kadang-kadang udah nggak percaya sama jin. Gitu kan. Salah satunya jin itu tidak bisa dilihat. Gitu. Tapi pengalaman pribadi sih pernah melihat itu, dan itu bukan suges atau itu bukan halo, bukan. Dan itu nyata, tapi tidak dengan wujud aslinya. Waduh guys, kau tengok ini ngeri kali pembahasannya tentang makanya kita sharing ya kan. Apakah seorang sosok Adi Kadabra pun pernah menyaksikan dan melihat secara langsung? Aduh, jadi sebenarnya saya luruskan dulu ya, kita kasih penjelasan juga buat teman-teman perihal makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini ya kan. Selain manusia, binatang atau hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini kan diciptakan banyak makhluk-makhluk yang lain. Bahkan ada makhluk yang belum kita tahu juga. Betul, banyak makhluk yang
segitu banyaknya yang kita tidak ketahui. Nah, intinya yakin maha besar. Betul, Allah. maha besar Allah, ya kan. Contoh kalau dari makhluk yang tak bisa kita lihat, tapi itu memang benar adanya. Mau yang fisik atau yang metafisik nih. Nah, ada dua. Metafisik kan yang memang kita di satu tempat yang sama, tapi dimensi yang berbeda. Ya kan, contohnya dalam setiap sudut, dalam tiap jengkal itu akan ada makhluk Allah yang lain. Ya, yang metafisik misalkan ya jin dan lain sebagainya lah ya. Kalau itu yang fisik. Kalau yang metafisik, kalau yang fisik juga ada makhluk yang tak bisa kita lihat, tapi kita harus percayai. Seperti kuman, di dalam kuman ada cacingnya lagi. Berarti kuman cacingan. Kuman ada, jadi udah kecil banget ya kan. Misalkan kuman cacingan berarti. Cacing. Di dalam cacing itu kenapa berbahaya atau kita harus segera cuci tangan? Karena saat kita megang cacing di situ ada kumannya. Di dalam cacing ada kumannya. Di dalam kumannya cacing ada cacingnya lagi. Di dalam cacing itu. Di dalam cacingnya ada kumannya lagi. Itu kan lebih kecil ya kan. Super kecil. Tapi apakah mampu mata kita melihat? Benar. Tidak. Benar, tidak. Cuman kita harus mempercayai itu. Karena ada alat bantu untuk bisa melihat hal itu. Tapi contohnya imajinasi AA itu, kalau Mas Adi menyatakan itu, justru AA itu lebih ke menafsirkan gini, bahwasannya hakikat kita itu di hakikat Allah itu kecil. Itu kalau diaji secara ngaji diri. Betul. Ya, jadi kan memang jangan salah paham dulu, guys. Jadi kan kita harus tahu nih, yang kita mau bahas itu teman, ada syariatnya, hakikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya, ada thariqah dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mau bahas yang memang secara syariatnya manusia itu ada yang mampu melihat jin, ada yang tidak. Aku berbicara manusia ya. Aku berbicara manusia. Jadi tidak semua itu bisa melihat jin, dan kalau kita secara syariatnya ada yang mengatakan bahwasannya tidak ada makhluk manusia yang bisa melihat jin dalam keadaan yang sebenarnya. Benar. Walaupun faktanya wawalam bisawab. Karena jin yang sebenarnya itu yang seperti apa? Kan tidak ada gambaran. Apakah seperti ayam? Apakah seperti kuda? Apakah seperti manusia? Nah, itu dia. Contoh jin yang seperti manusia kan ada horin. Katanya setiap Allah menciptakan manusia itu akan berbarengan diiringi dengan horin yang bentuknya sama persis. Iya dong. Apakah horin itu hanya ada di dalam manusia? Apakah di dalam binatang tidak ada? Apakah di dalam pohon-pohonan tidak ada? Itu yang harus kita kaji lagi. Kita kaji, dan kita gali. Bahkan kita pernah, contoh ya, ada teman-teman mungkin di luar sana pernah melihat pocong. Apakah itu jin atau memang makhluk? Makhluk itu pocong. Wah, nggak percaya. Pocong itu imajinasi atau hasil halusinasi seseorang. Mindsetnya nyatanya di Arab, padahal sama meninggalnya di pocong. Di India juga yang Muslim banyak meninggalnya di pocong. Kok di sana nggak ada pocong? Ya, itu dia. Iya dong. Benar. Ya, halayaknya gini. Pocong menurut saya itu ada. Makhluk dia. Dia itu makhluk. Berarti bukan sosok jin. Bukan. Makhluk. Kenapa? Tapi sebagian dari contoh gini. Di alam jin, ya di alam jin itu pun ada tumbuhan. Tapi tumbuhannya tidak fisik seperti tumbuhan mangga, sama seperti kita. Ya tumbuhan itu yang dimakan bangsa jin. Ya guys, pertanyaan Abu. Ada rumahnya. Ya, pertanyaan Abu Elang, mohon maaf nih, mewakili penonton. Oke. Kok bisa tahu? Nah, makanya ini aku mau jelaskan nih. Ya kan, mau aku jelaskan nih buat teman-teman. Pasti penonton terwakili ini. Dari bangsa manusia pun ada berbeda-beda. Yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit Jawa matang, ada yang ganteng, ada yang jelek. Ya kan, kadang-kadang. Ya kan. Itu dari manusia. Ada yang tinggi, ada yang bantet, ada yang cebol, akan macam-macam jenisnya. Itu dari kalangan manusia. Dan manusia itu hidupnya di alam fisik seperti kita. Di alam fisik ada binatangnya pun banyak. Ada tumbuhannya pun banyak. Ya, di alam jin pun ya sama. Ya kan, makhluknya cuman berbeda. Pertanyaan cuma itu tadi. Apa? Kok bisa tahu? Nah, makanya saya mau menjelaskan dulu. Kalau kenapa aku bisa mengatakan pocong itu ada dan itu makhluk, ya kan? Kalau berbicara pocong itu hanya ada di Indonesia, nyatanya di negara lain nggak ada. Oh, berarti itu hasil halusinasi. Berarti kalau orang Indonesia yang mengatakan ada penguin itu hasil halusinasi.
Karena mereka tidak pernah melihat penguin. Tapi apa? Penguin itu beda habitat. Habitatnya ada di kutub, di yang bersuasana berhawa dingin es. Di sini nggak bisa. Pocong pun habitat. Jadi habitatnya itu ada di Indonesia. Iya. Jadi makhluk seperti itu pun berhabitat. Contoh, kalau yang tingkatnya negara seperti pocong hanya ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada. Di negara lain mungkin ada vampir lah, ada jenis-jenis makhluk-makhluk setan-setan yang lain. Tapi di sini nggak ada. Di se-Indonesia ada pocong, kuntilanak. Misal, kita ambil skup yang lebih kecil lagi, tingkat provinsi. Ada. Di provinsi itu ada, tapi di provinsi ini nggak ada. Contoh, leak. Iya. Leak itu hanya ada di Bali. Benar. Kok di sini nggak ada? Karena habitatnya ya ada di sana. Kalau di bawah sini nggak bisa. Halnya penguin dibawa ke sini juga nggak bisa, karena habitat. Contoh lagi, kok di sini ada apa namanya, Dracula, ada vampir, ada apa, bentuknya sama tapi beda. Contoh, ayamnya sini sama ayamnya Australia beda. Ya beda lah. Sama-sama ayam. Ayam Arab sama ayam sini pun beda. Kan ada ayam Arab. Nah, jangankan sama-sama sini, ayam alas sama ayam sini pun beda. Tapi Azi mengajinya maha kuasa Allah. Iya, ada ayam sayur, ada itu berbeda. Jadi itu leak pun hanya ada di sana, yang di sini nggak ada. Ada yang serupa tapi tak sama. Oke, berarti tingkatnya lebih kecil lagi ya. Sebentar, saya jelasin. Itu tingkat provinsi. Sekarang kita ambil tingkat kota, itu pun ada. Kalau lebih kota lagi kita ambil lagi tingkat desa pun ada. Contoh, kuntilanak. Itu ada kuntilanak yang tingkatnya desa. Ada kuntilanak tingkat. Ada. Kenapa? Contoh, orang hamil. Tingkat desa. Ada orang hamil. Ribut-ributnya orang hamil ini meninggal saat 8 bulan atau 9 bulan. Terus jadi kuntilanak. Itu hanya ada di desa itu atau di desa-desa yang lain ada? Nggak ada di desa. Nggak ada. Hanya ada di desa itu. Di desa yang lain nggak ada. Kenapa? Habitatnya dia muncul hanya di situ. Mau yang lebih kecil lagi, ada tingkat rumah. Hantu itu hanya ada di rumah itu. Contoh, rumah siapa pernah buat gantung diri. Tapi di sini ada hantu menurut saya. Iya. Menurut saya. Rumah itu pernah jadi gantung diri. Jadi rumah itu jadi angkor, setiap orang masuk ke situ ada sosok yang seperti itu, yang bekas gantung diri. Tapi di rumah tetangganya nggak ada. Rumah di depannya nggak ada. Padahal cuma bersampingan. Iya dong. Karena habitat. Kita ambil lebih kecil lagi dari rumah, mau? Boleh. Di dalam setiap orang. Hantu itu hanya ada di tiap orangnya. Oke. Di dalam diri seseorang. Iya. Setan itu hanya ada di dalam orang tersebut. Bahkan berubah bisa menjadi iblis yang ada di dalam otaknya. Di dalam fisiknya nggak ada. Di dalam orang apa? Orang yang kesurupan. Setan itu hanya ada, jin itu hanya ada di orang itu. Aku sebelahan bersentuhan tetap nggak ngefek. Kenapa? Karena habitatnya hanya di tubuh orang ini, bukan di tubuh saya. Iya. Ya kan, ada lagi yang ada di dalam pikiran, ada lagi yang sampai di dalam hati. Kita harus mengkaji banyak tentang makhluk-makhluk metafisik. Metafisik ya. Gitu. Memang jin itu ya macam-macam. Tapi pengalaman Mas Adi sendiri pernah melihat sosok jin? Aduh, ini kayaknya pertanyaannya mengandung jebakan ini. Jadi sekali lagi mungkin aku bilang yang tadi, tidak ada manusia yang bisa melihat jin dalam bentuk utuh, dalam bentuk yang aslinya atau sebenarnya. Sepakat. Nah, tapi aku menggarisbawahi, memang jin yang sebenarnya itu bentuknya seperti apa. Misal aku melihat aku melihat ada makhluk, badannya itu kuda, kepalanya itu manusia. Kalau aku akan berkata itu jin dalam bentuk bukan sebenarnya, makanya bisa nampak. Iya. Lah terus sebenarnya memang seperti apa? Ada yang bisa gambarin? Ada nggak yang bisa menggambarkan? Nanti mau digambar sama A. Nah ya makanya jin itu bentuknya mengerikan, pendek, liurnya kemana-mana. Kalau dia bisa berkata seperti itu, berarti dia bisa melihat dong. Berarti ada yang bisa melihat dalam bentuk sebenarnya. Kalau ada seseorang mengatakan tapi tidak bisa melihat. Jadi ingat sama kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Oke. Kalau masalah jin.
Nah, ada yang seperti ini, ada seperti ini. Nah, ya itu kan dikisahkan di mana kisah seorang rasul atau kisah seorang nabi yang memang tingkat sama kita itu makomnya jauh berbeda, sangat luar biasa. Cuman kan kita bisa mengambil itibar dari pelajaran yang pernah Allah berikan kepada para nabi untuk kita ambil itibar lah. Benar. Ambil itibar. Nah, maka dari itu kan berarti ada kesamaan di antara kita sebenarnya. Nah, ini yang kita harus musyawarahkan. Nah, penonton biar nyimak juga kan. Mungkin penonton juga yang udah pernah menyaksikan pasti menyatakan iya Mas Adi. Tapi kalau yang belum menyaksikan pasti nah itu kan. Itu udah hak penonton sebenarnya, betul, udah hak mereka. Cuma yang lihat di sini agak sama sekali. Cuma waktu itu posisinya lagi di Gunung Kawi, ya kan? Kamu melihat sosok kepalanya itu orang, badannya kuda, tapi buntutnya itu, ekornya itu ular. Nah, pertanyaannya, yang AA lihat itu jin dalam bentuk sebenarnya atau bukan? Bukan. Taunya dari mana? Kalau itu bukan bentuk dia yang sebenarnya, atau jelmaannya? Taunya? Iya. Kalau sih kembali lagi ke keimanan kepada keterangan tersebut bahwasannya ya manusia itu tidak bisa melihat dengan ini mah ya kembali ke diri bahwasannya itu tidak bisa melihat dengan wujud utuhnya sosok jin itu karena merasa itu bukan manusia khawas atau khawasil khawas. Kita khawas masih khawas, bukan khawasil khawas maksudnya seperti itu. Sih menyimpulkan itu, tapi punya keyakinan gitu bahwasannya ini tuh jin loh, tapi ini udah beda kalangannya. Kalau sih menafsirkan itu udah lelembut namanya. Lelembut, gitu. Menurut nah, terus pertanyaan saya. Ini pertanyaannya gimana ini? Kuntilanak, atau kembali, itu jin atau bukan? Kuntilanak itu jin atau bukan? Waduh, Mas Adi sendirilah itu mah dulu. Nanti baru yang jawab. Loh, aku tanya guys, banget loh. Versinya menurut sudut pandang Sudut pandang sendiri kalau kuntilanak itu adalah sosok yang Allah ciptakan beda dari jin. Jadi memang makhluk. Sama-sama makhluk yang memang mereka tapi dimensinya yang berbeda. Tapi ini menurut betul. Kalau menurut kalian nggak jadi masuk akal seperti apa? Ya termasuk kalau menurut saya itu jin juga, cuman jin dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang kita namakan kuntilanak. Ya kan kita menamakannya bebas. Karena dia tidak datang, perkenalkan nama saya kuntilanak, kan nggak mungkin. Perkenalkan nama saya pocong, kan nggak. Itu yang menamai manusia. Nah, tapi itu juga jin-jin juga sih. Iya, jin-jin juga. Layaknya yang aku bilang tadi ya, jin khorin lah ya, jin ini dengan bentuk yang berbeda. Ya pertanyaannya, jin asli itu seperti apa? Nah, alam bisawab. Ya kan? Makanya saat ada pernyataan kamu itu tidak bisa melihat jin dalam bentuk sebenarnya, yang kamu lihat itu bukan bentuk sebenarnya. Aku kembali, memang sebenarnya jin itu seperti apa? Jin itu pendek, menjijikan, rambutnya panjang, lidahnya keluar, netes air liur. Berarti kamu pernah lihat dong. Berarti ada manusia yang pernah melihat jin dalam bentuk utuh. Ya kalau dia bisa menjelaskan jin yang sebenarnya. Yes. Nah, gitu. Nah, itu dia. Tapi juga tertarik sih bahwasannya melihat di channel-channel yang lain ya. Bahwasannya di situ tuh ada pembicaraan Master Limbat. Kan Mas Adi deket nih sama Master Limbat tuh udah berapa tahun Mas Adi makan. Bahwasannya Master Limbat tuh bisa mewujudkan jin. Ya kan? Yang namanya pun disebutin Al-Amarada. Wah. Apakah itu benar? Waduh, ini orangnya mumpung nggak ada guys. Orangnya masternya mumpung nggak ada. Tanya dulu, kita korek dulu ke santrinya. Nah, jadi gini ya, buat teman-teman. Memang yang kita terapkan tadi, jin itu hampir sama kayak manusia. Mereka berkoloni, mereka bukan makhluk individual, dan mereka juga yang aku bilang punya dimensi yang berbeda. Misalkan
kita di sini bisa jadi ruang yang segini kecilnya yang kosong ini adalah satu kampung para jin. Ini sekampung, padahal kalau secara fisik mata kita melihat hanya sekotak ini. Iya. Apa imajinasi kita, oh berarti jin kecil-kecil banget. Tidak. Dimensinya mereka itu sangat banyak. Kita satu tempat yang sama, dimensinya aja yang berbeda. Tapi melihat suatu keterangan, yes, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih tahu ke orang kemampuan bisa melihat jin, itu berdesak-desak banyak sekali. Sepakat nggak itu? Sepakat. Itu. Nah, pertanyaannya, Mas Adi pernah nggak? Kalau AA sih pernah 2 kali. Tapi itu tahu. Nih kalau AA sih kan AA mempelajari tentang sugesti juga. Kalau AA sih itu kayaknya bukan sugesti deh ini. Ya, intinya itu kepribadian AA itu, Mas. Ya, nggak harus diyakini juga. Yang bilang AA pernah itu pernah apa maksudnya? Pernah menyaksikan kejadian itu kayak ramai banget. Nah, jadi bukan. Tapi kejadiannya di saat AA melaksanakan sholat tahajud. Nah, habis itu AA zikir. Nah, habis zikir itu udah bukan halu ya. Kalau halu kan kita paham gitu. Itu banyak banget. Dan itu pun tidak bisa untuk beberapa kali gitu, ngerti nggak? Iya, betul. Maksudnya gini guys. Untuk kita sengaja. Sengaja itu nggak bisa. Nggak bisa untuk kita sengaja gitu. Paham nggak maksudnya? Sangat paham dan aku sepakat karena aku pernah mengalami hal itu, dimana saya juga di dalam sebuah ruangan yang sangat kecil seperti ini, ruangan kecil seperti ini, lagi duduk santai, lagi baring-baring. Tiba-tiba saya melihat makhluk yang cukup banyak keluar dari satu tempat yang kecil, jumlahnya ratusan. Dan itu aku melihat dalam keadaan jaga, dalam keadaan tersadar 100%. Ya. Bahkan di tempat itu ada tirai, kemudian setelah yang super ratusan itu sangat banyak riuh, satu muncul memakai mahkota, laki-laki, berambut pendek, ada mahkotanya, dia berjanggut, berkumis, pendek, semuanya, dia ngeliatin saya. Itu jin gak sih? Nah, aku berpikir ini imajinasi mungkin. Tapi aku melihat itu sangat nyata, sangat jelas sekali. Bahkan aku sempat ngobrol dengan mereka. Kamu ngapain ada di sini? Tidak ada yang menjawab. Yang di tirai itu masih ngeliatin. Aku takut itu mimpi. Tak hajar. Beng! Sampai akunya, namanya tirai kan lembek, bukan tembok ya. Akunya sampai kedorong, jatuh. Sungkur lah. Sungkur kan gitu. Makanya, waduh, ini bener-bener nih. Sampai teman-teman pada, kamu ngapain? Oh, udah nggak ada apa-apa. Aku simpan aja. Oke. Nah itu guys, itu pengalaman cerita kita ya. Tapi itu kebenaran al-amarada itu gimana itu? Jadi gini, memang manusia itu ada yang memang bukan bisa ya, bukan bisa melihat jin, tapi diberi kebisaan. Diberi kebisaan. Iya. Tidak ada manusia yang mampu jika bukan Allah yang memampukan. Oh, yes. Ya kan, tidak ada manusia yang bisa melihat jika Allah tidak memperlihatkan. Yes. Ya. Kalau bahasa Sundanya apa coba? Tong paribasane teh lain gitu. Usik malikna ngicep jeung bentana kersaning Gusti. Usik malikna cep kicep balik tanah. Aku mah ayo mah liar. Terus. Jadi adapun memang sosok seorang guruku bisa melihat, memunculkan, bahkan memanggil. Itu bukan melihat tapi diperlihatkan. Bisa memanggil bukan berarti memanggil, tapi diberikan kesempatan untuk memanggil makhluk-makhluk metafisik. Dan itu pun benar. Masa dilihat? Kalau saya sendiri tidak bisa melihat dong. Oke. Berarti ya kan? Master yang lihat. Iya, karena saya belum kasyaf. Iya. Gitu. Iya. Tetapi ada tanda-tanda kedatangan mereka yang sangat real. Contohnya saat kita gelas kayak gini, aku nggak percaya dia datang, tiba-tiba gelas itu bisa bergerak sendiri, bisa keambil sendiri, seperti ada yang minum. Dan itu real.
gitu. Tiba-tiba lagi seperti ini, seperti ada yang duduk. Nah, contoh nih, ini tangan AA kan nempel di kursi nih. Nah, ketika AA tangannya diangkat, kan ini ada bekas gini kan? Ya. Atau ini, nah, bekasnya? Iya, orangnya nggak ada. Bentuk fisiknya nggak ada, tapi si kursi ini kempes loh. Seperti ada orang duduk, tetapi fisiknya kita lihat nggak ada. Tapi ini ada yang duduk nih, kan seperti itu. Iya. Dan itu disaksikan langsung. Disaksikan langsung. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Tapi bukan saya pelakunya ya. Kalau saya memang tingkat keilmuannya belum sampai ke situ. Tingkat keilmuannya. Orang saya juga masih berguru sama AA, gimana? Ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Untuk penjelasan kita tentang makhluk-makhluk yang metafisik. Tapi lebih afdolnya nanti kita tanya-tanya orangnya langsung ya. Nah, lebih afdolnya lagi kita tanya-tanya ke. Jadi ini udah berapa menit? Nah, jangan kemana-mana, kita akan tanya orangnya langsung. Siapakah dia? Master. Emang Master nanti bisa ngomong? Limbat. Kan Mas Adi yang menerjemahkannya. Enggak lah, sekali-kali podcast sama Master terus Master suruh ngomong sendiri. Oh iya. Setuju nggak? Setuju gak guys? Nanti ada segmen saatnya Master Limbat bersuara. Benar. Nah, kita kan Oke. karena Master Limbat udah mau mulai bersuara nih. Udah mau mulai bersuara? Iya, makanya biar tayang perdana di YouTube channelnya AA Boylang. Luar biasa guys, jangan kemana-mana. Ngomong dong. Saksikan saatnya Master Limbat bersuara hanya di YouTube channel AA Boylang atau Syekh Boylang. Oke, ya udah guys ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mohon maaf juga bila ada penjelasan yang salah dari kita berdua. Sama, saya juga karena mohon maaf. Kita orang biasa, orang fakir ilmu, fakir semuanya kita. Iya, betul. Nah, tapi tidak mengurangi rasa cinta Abu Ilang kepada kalian semua. Oke. Makanya saya juga akhirul kalam dan mengucapkan maaf kalau ada salah kata. Itu datangnya dari saya, Al-Fakir, manusia yang lidahnya pasti banyak salahnya. Karena keterbatasan ilmu. Maka dari itu saya mengucapkan nun wal qalami wa ma yasturun usikum nafsi bitaqallah ungdur maqala wala tangdur maqala. Buah tomat, buah pete. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.